Habis itu ya yang paling bikin gue sedih nih anak gue, Kinara itu. Sejak dia meninggal sampai sekarang, setiap sholat selalu gini, sebentar ya mam, aku mau doain om, semoga om masuk surga. Ya Allah, gue tuh kayak yang nggak tergambarkan gitu loh. Ya. Ternyata anak lu aja merasa dia deket gitu kan. Padahal kan omnya dia banyak, temen gue kan banyak. Ada om ini, Ya. tapi dia yang Berkesan. Iya maksudnya dia tahu om itu udah nggak ada, iya kan? Jadi gue harus berdoa buat om itu dan Gue bilang, oh udah lo bareng gue aja naik mobil, jangan naik motor, kan dia habis operasi gigi gitu iya. kan. Yang pertama ya, operasi pertama apa kedua itu ya? Gue lupa sih. Si pertama. Makanya dia sempat jadi host kan, Iya. gantiin Tio. Tapi gue bilang hebat banget tuh orang lagi sakit gigi, ketika Bisa ketika udah in frame, udah tag buset berubah jadi orang lain, emang bener-bener Itu aktor. memang dia profesional Aktor sejati sih. So jadi yang kue itu kan, jadi dia memang yang kepengen banget gitu. Iya. Kan kita kalau misal nggak ketemu tiba-tiba ketemu gitu kan. Nah di akhirnya dia ngajakin gue, dan dia tuh yang semua dia kan tadi gue ceritain, backing paper dia, logo dia, semua dia, pokoknya itu udah Mel. Sampai yang urusan yang tadi tulisannya itu dibuat dengan hati. Sampai tulisan itu Tagline-nya dia, lah, itu tagline-nya itu kan dari dia. Dan dia browsing akhirnya ketemu kalau misalnya kata dia itu. Dia udah ngomel nih, nelfon gue, Mel lu tuh gini. Tiba-tiba oh iya Mel, salah. Udah rubah dulu Mel. Rubah lu lah, kan lu yang mesen ke desain grafisnya ya, pakai Iya, grafisnya gitu. dia bayar itu. Gua nggak nyangka dia seniat itu dan seserius itu. Sampai dia nyewa desainer. Iya, gitu. lu pikir dia cuma kayak main-main doang. Iya, mana lah gue percaya selama ini sama dia yang kayak gitu kan. Iya. Setelah ngelihat effortnya dia baru lu percaya. Iya, sampai akhirnya gue dikabarin dia nggak ada, gue langsung mikirin ya Allah. Dan gue tuh udah nggak mood buat baking, kayaknya nginget dia gitu kan. Cuma pas gue ke makam dia kemarin, gue tuh dalam hati gue gini, gue bakal ngebesarin kue kami karena itu mimpi lo gitu. Karena itu memang mimpi dia, orang gue nggak mood. Iya, lu nya percaya nggak percaya, kayaknya enggak deh. Tapi dianya yang ngotot kan. Sampai dia bilang gini, Mel tau nggak, orang film tuh suka banget lo sama kue kita, semua suka lo. Ya elah lebay lu, bukan yang gitu loh. Tapi dia tuh yang gitu, enggak, orang film tuh semua suka Mel gitu. Karena dia udah nawar-nawarin kemana-mana kan, udah jual-jual kemana-mana segala macam. Sampai gue ya om, itu gue gimana lo? Iya, enggak, apalagi kenangan terakhir lo. Lu pasti banyak cerita-ceritanya sama dia. Karena kalau misal cerita dari gua banyak juga Mel. Itu terakhir yang gue ke kosan dia kan, bawa anak-anak, Kosan dia yang mana nih, yang di Fatmawati? Bukan lah, yang radio dalam. Oh, yang radio dalam. Yang bilang, om aku mau berenang, jangan sayang, ini tuh masih siang, nanti kamu hitam, kan dia kan gitu. Iya. Nah habis itu dia selalu bawain, kan anak gue tuh suka Spider-Man, dan dia suka banget Spider-Man. Dia suka banget sama Spider-Man. Kal, om ada Spider-Man baru nih. Nah gue bilang gini doang nih, bukannya makasih atau apa enggak, itu palsu ya? Ini asli tau, mana ada palsu, mana ada Spider-Man warna biru. Gue kan yang kayak gitu sama dia. Spider-Man kan merah ya, merah hitam, itu biru merah. Merah biru. Merah biru ya. Merah biru. Iya pokoknya dia tuh apa ya, hitam biru apa gitu dia kasih ke gue. Dia kan suka banget hal-hal yang kayak gitu. Nah terus dia main kesini sebelum ke dokter gigi, dia main piano sama Kinara. Ayo Kin, om yang nyanyi. Kinara yang main, dia yang nyanyi. Dan Lagu apa waktu itu? lagu yang itu loh, Lavender Blue Dili Lavender Blue, gitu. Iya, gue nggak tahu ya. Itu yang lagunya Cinderella. Cinderella. Itu yang selalu gue liatin aja video tuh, nggak tahu kenapa gue kayak dalam hati gue nih ya, tapi gue nggak bilang ke dia, bagus banget ya. Nanti kalau Kinara udah jago main semua lagu dia bakal nyanyi. Ternyata itu lagu terakhir yang dia nyanyiin sama Kinara gitu. Itu kapan itu? Tapi pas udah dia sakit gigi. Udah mau ke dokter gigi itu. Oh, sebelum ke dokter gigi. Oh iya. Gue anterin dia syuting, abis itu kita ke dokter gigi. Dia mau ke dokter gigi. Habis itu ya yang paling bikin gue sedih nih anak gue, Kinara itu. Sejak dia meninggal sampai sekarang, setiap sholat selalu gini, sebentar ya mam, aku mau doain om, semoga om masuk surga. Ya Allah, gue tuh kayak yang nggak tergambarkan gitu loh. Iya. Ternyata anak lu aja merasa dia deket gitu kan. Padahal kan omnya dia banyak, temen gue kan banyak. Ada om ini, tapi dia yang berkesan. Iya, maksudnya dia tahu om itu udah nggak ada. Iya kan? Jadi gue harus berdoa buat om itu, dan gue nggak pernah ajarin dia gitu kan, ya kayak gitu. Iya. Dan dia selalu, sebentar mam, aku doain om. Gue nggak pernah lo suruh doa ya? Iya maksudnya itu kan itu spesifik dodol. Iya. Tapi terakhir kan sama lu ya Tri yang makan. Iya, gue sama Isan makan bertiga. Bubur ya. Iya. Abis kita syuting kan itu. Abis kita take
tek ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang sama lu sendiri Pel ya, dia bisa dikategorikan nggak begitu deket-deket banget kan? Iya biasa aja. Biasa Maksudnya aja, biasa cuman aja lah. kenal aja kan. Oh ini teman satu Enggak, lu inget nggak? Dia pernah Metro TV. bukan, ya kalau itu Metro TV, dia pernah story yang ih Tompel sendirian ya, inget gak lu? Nggak usah Udah lah, nggak usah dilanjutkan ya. dibahas lah itu. Iya kan? Ya, intinya Di nggak rumah ini tahu juga. intinya nggak sedekat gua sama lo, Iya. sama Tio, sama Isan kan. Ya terakhir sih gua bertiga tuh sama Isan tuh. Terakhir habis tag tuh. Ya. Tinggal bertiga tuh gua. Waktu itu lo nggak ada kalau nggak salah. Nggak ya. ada. Iya, gua nggak ada. Habis kita syuting kan Tio nggak ada ongkos ke studio. Bukan. Motor gua kan habis oh iya tubruk kan. kecelakaan. Oh iya. Kecelakaan. Terus Intinya kan makan waktu sama itu ya lu udah. Intinya kan waktu itu habis tag tuh gue juga nggak tahu kenapa nggak. Biasa kan gue ya udah pulang ayo pulang bareng. Maksudnya pulang selesai tuh ya pulang bareng-bareng gitu dari Yeah. kantor kan. Nah tiba-tiba gue nggak tahu juga kalau gue waktu itu ngedelay aja pulangnya kan. Terus habis tag itu Isan ngajakin makan. Isan atau si Paung gue lupa sih. Ah. Isan Paung ya? kali. Siapa San? Paung yang ngajakin makan. Oh dia yang ngajakin makan ya. Oh, dia. Itu ngajakin makan. Oh iya, Isan terus ngomong ke gua, "Pak lo mau nggak nih mau makan dulu pulangnya?" Yang ngajakin gultik tuh awalnya siapa? Iya si mereka kan, si Paung kan. Ya Paung. Gua juga nggak tahu kenapa waktu itu gua mau. Masa kita ya yang tadi Isan bilang kan, kita di bertiga ini di frekuensi yang berbeda gitu. Walaupun kita sering ceng-cengan, sering ribut, sering jadi apa? Grammar police ya kalau kita ya. Dia suka ngomong apa yang salah gua Isan sama Tio itu udah paling Villa yang hambal, astaga ya Allah. bahkan abis itu sebelum itu kan kita bahas soal New Zealand kan. Iya. Ya, itu Oh lah. astaga, itu Iya. iya benar. Iya. Karena pas New Zealand itu kita bikin TikTok yang joget itu sama Iksan. Dia ngomong New Zealand. Dia New Zealand. New New Zealand. New Zealand. Gue ketawa, gue bilang gue New Zealand, gue bilang gitu kan. Ya gue nggak tahu nih soto-sotoin gue aja, gue jadi bahan waktu itu kan. Ya udah intinya kan gitulah, intinya kita bertiga tuh bukan sefrekuensi. Pasti dia ngomong gini, suka gue dong, mulut-mulut gue. gitu. Kagak ada perlawanan waktu itu. Kita ketawa terus tuh nggak ada perlawanan waktu Dia kan itu. biasanya kan. gitu. Iya, intinya waktu itu nggak ada perlawanan lah. Ya udah gue nggak tahu kenapa waktu itu gue mau makan. Ya udah akhirnya gue jabanin lah makan tuh bertiga. Isan naik motor waktu itu karena dia nggak bawa mobil. Oh, oke. Mungkin mobilnya lagi disita kali kan. Naik motor di situ. Minjem. Ya udah, gue bilang, oh udah lo bareng gue aja naik mobil, jangan naik motor kan dia habis operasi gigi gitu Iya. kan. Yang Udah. pertama ya, operasi pertama apa kedua itu ya? Gue lupa sih. Si pertama. Bahkan dia sempat jadi host kan, Iya. gantiin Tio. Tapi gue bilang hebat banget tuh orang lagi sakit gigi, ketika Bisa host. ketika udah in frame, udah tag bisa berubah jadi orang lain, emang bener-bener Itu aktor. memang dia profesional aktor, ya, aktor sejati sih menurut gue tuh Gue gila gak pernah sih. bilang ke dia lu tuh aktor, gak pernah. Iya, gue juga gak pernah sih. Gue gak pernah ngakuin, gue sama Melki tuh suka ngomongin dia sih waktu itu. Udah akhirnya bareng gue tuh ke Blok M, ternyata macet. Nah sepanjang jalan itu yang gak biasanya juga gitu loh, dia yang diem, bener-bener diem. Karena Iya, pas- nahan sakit sih. Iya, gue mau ngajak ngobrol juga nggak enak karena kan kita juga tahu kalau dia lagi sakit. Terus gue pancing-pancing soal gimana soal selama corona gue gitu-gituin lah. Gue coba pancing ini juga jawabannya nggak yang kayak biasanya lah. Biasa kan dia banyak ngobrol kan, nanya ini nanya itu gitu, nanyain soal kantor gua atau apa kayak gitu-gitu kan. Ternyata waktu itu enggak, sepanjang jalan tuh ya diem aja kan sampai Iya, akhirnya kita lagi sampai tag, ke lagi tag. iya Terus? sampai akhirnya kita sampai ke lokasi kan. Lokasi ya udah kita pesan makan, ternyata dia itu bubur ayamnya nggak ada ya San ya. Bubur ayam nggak ada, akhirnya dia pesen GoFood. Kita berhenti di situ, kita pesan makan, dia pesan GoFood, bubur tapi lewat GoFood karena di area itu nggak ada. Ya udah kita makan selesai, dia juga nggak bisa makan di situ kan. Bubur Akhirnya nasi. udah, iya selesai kita makan, udah kita pisah. Mereka dia lanjut pulang naik Gojek, gua pulang sendiri. Oh San enggak, lu pulang sendiri. antar ya? Enggak. Jadi ya dia tetap pesan Gojek sih. Nah itu adalah Itu pertemuan terakhir. itu adalah pertemuan terakhir ternyata. Wow. Itu kayak tanggal 8 Agustus atau tanggal Gue berapa? lupa gitu sih. kan? Setelah itu kan si Tio bilang katanya dia sakit apa segala macam, kita udah nggak peduli kan waktu itu nggak mikirin serius gitu loh, nggak Sempat pernah. bercanda gini, si Pong tuh mentalnya lagi drop lah, emang dari dulu mentalnya drop. Iya. gitu nggak sih? Iya, Kita yang bercanda Kan gitu. lo pernah ngomong juga, iya. Gue bilang itu. Nah. Karena dia sempat yang benar-benar down, yang benar-benar kok nggak sembuh-sembuh nih sakit gua gitu. Karena dia bilang kayak gini ke gua tuh. Kan karena setelah yang gue goblok-goblokin,
gue sakit gigi kata dia. Iya, lah sakit gigi lebay lu anjir gue bilang. Sama gue Iya. juga. Iya. Emang sakit gigi apaan? Gue cabut 3 gigi. Buset deh 3 gigi. Terus gue bilang aja, Tung, 1 gigi aja gue udah meriang-meriang Iya, nyabut. betul. Lu 3. Ya maksud gua kan Bek biar sekalian, sakitnya sekalian. Sakitnya sekalian, otak lu sakit juga bego. Gue bilang gitu kan. Maksud gua karena ngobrol sama dia udah biasa, hal Iya, itu iya, menurut iya. gua ya nggak biasa-biasa, ya biasa-biasa aja gitu. Tapi gimana dong sekarang nih badan gua meriang nih, barulah gua bilang ke Jajang kayak gitu, kayak tadi itu. Iya, iya, iya. Waduh ngaco, 3 dicabut ya wajar aja sih drop badannya gitu. Iya, betul. Itu juga mungkin pemicu sakitnya dia ya. Sebenarnya mungkin kalau mungkin dia cabutnya satu-satu gitu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Iyalah, itu mungkin udah jalannya kali ya. Tapi kalau misalnya cerita-cerita soal ini, sorry gue potong nih nepelnya. Cerita-cerita soal lutung atau bisa kita sebut dengan Ade Firman Hakim nih ya. Betulan gua teman apa ya, teman dia dari 20 tahun yang lalu. Gue kenal dia dari tahun 2000-an, dia baru masuk SMP. Banyak cerita-cerita hal konyol tentang diri dia dan segala macam. Dan mungkin diantara dibilang kalau misal dia bilang berlapan, kita dulu bikin temen gitu, sok-sok geng-gengan anak-anak kecil gitu bikin berlapan. Mungkin bisa dia paling banyak curhat tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang apapun itu sama gua sharingnya. Karena mungkin kalau yang lain secara finansial dia minder, secara apa namanya keharmonisan keluarga dia kayak minder cerita. Jadi dia cerita ke gua coba bisa menampung dan mendengarkan dia. Sampai akhirnya ada pertama kali kesan pertama gue cerita sama dia, mungkin dia masih kecil, kita baru SMP, cara narik perhatiannya lucu juga gitu. Jadi gua Daus itu kan udah temenan dari sebelumnya, dari luar Jakarta gitu. Pertama masuk kenal, terus kita di masjid nih cerita soal filmnya James Bond. Filmnya James Bond itu ingat gak lu, filmnya itu bisa masuk ke dalam air apa segala macem. Terus dia bilang juga, lu tahu nggak tadi? Ini SMP kelas 1 nih, semester 1 dia bilang gitu. Bokap gua juga punya mobil kayak gitu. Waktu masuk ke selat Sunda. Pas ke selat Sunda mau nyebrang ke Lampung kata dia, gini terus tiba-tiba ada gerombolan ikan. Oh iya, gua kan waktu itu masih kecil, percaya iya. Terus keluar jaring kayak gini tuh. Terus ikan dibawa, ditangkep, pas naik ke atas itu langsung masuk ke bagasi. Wah anjing canggih banget mobilnya. Kok bisa sih? Iya kayak di James Bond itu. Iya kata dia. Gue kan percaya kan waktu dulu ya. Terus gue bilang, keren nih dia nih. Bokapnya punya gitu. Nanti kalau liburan gue boleh main ke rumah lu nggak? Gue mau lihat mobilnya. Kan gitu kan. Gue masih. Lu kebayang gak sih orang dari SMP, dari SD, SD masuk ke SMP gitu. Kalau bahasanya dia kan usda, utusan daerah. Itu dari situ gue wajir. Dan sampai sekarang tuh gue teringat gini, anak gue goblok banget. Berarti dia tuh hayalan dia, imajinasi dia dari kecil udah ada gitu. Iya, imajinasi dia udah ada. Nah, karena kita udah sering, singkat cerita udah sering dan udah lama, dan akhirnya berlapan orang ini, gue temenan berlapan, akhirnya satu kamar. Satu kamar itu Daus. 8-8-nya? Iya, bukan, kecuali Padil. Daus, Luluk, Emir, Randy, gua, Curut, Kobra. Sama siapa satu lagi itu ya? Jajang. Iya, Jajang kamar sebelah sebenarnya, tapi nginepnya di kamar gua. Akhirnya satu kamar gitu. Satu kamar itu udahlah ada kebiasaan-kebiasaan yang unik apa segala macam. Ada satu apa namanya ya, keyakinan dia yang selalu diucapkan sama dia sampai sekarang itu gua masih terngiang gitu. Apaan? Gua mau jadi artis gitu dia. Itu dari SMP ya? Enggak, itu kelas 1 SMA. Oh, dari SMA. Dari SMA dia udah bilang, gue mau jadi artis gitu. Gue mau jadi artis. Lu tahu nggak? Gue tuh dulu nggak bisa nyanyi, gue nggak tahu nyanyi. Setiap hari tuh dengerin dia tuh di kamar mandi ya. Ini baru bangun tidur nih langsung nyanyi. Takkan lari. Tahu gue lagu itu. Dikejar. Terus apa lagi? Terus ngambil anduk, beda lagi nih nyanyi. I believe I can fly. Itu tuh 2 lagu. Abis itu satu lagi Rio Febrian. Yang apa? Yang mana? Aduh, gue lupa lagunya. Maafkan.
Oh, maaf. Iya, maafkan. Dia kalau itu di kaca pakai anduk, bawa gayung, isinya ini, terus lagi giniin odol, terus odolnya belum nempel nih diginiin. Jadi mic. Iya, sikat Seolah. giginya gini. Oh, maaf. Menaniriku yang terus gini gayanya gini Vibra. hatiku gitu di kaca set abis itu kamar mandi diselak kan sama anak tetep nyanyi udah sampai akhirnya kita kesel karena bener kata yang kayak Iksan tadi bilang gitu dia nggak bisa orangnya dipuji. Kalau dipuji itu dia terlena, akhirnya stuck gitu. Senyum-senyum. Gini, iya. hidungnya Iya, ngembang-ngembang gitu. Hidungnya ngembang kebis kan kalau bisa kita panggil dulu ini hidungnya hidung knalpot elektrik. Lo orang dia aja bilang gini, Mel, gue tahu deh kenapa si Lutung tuh nggak terkenal. Kenapa? Hidungnya harus dioperasi. Gue inget banget ya lu kan ngomong gitu kan. Makanya terus unik segala macam. Terus dia bilang, gua nggak mungkin, gua mau jadi artis. Akhirnya dia nyanyi mulu tuh. Gua kan sama anak gedek ya. Itu selama 2 bulan itu lagu setiap ke toilet, bangun tidur. Sampai hafal lu ya? Sampai hafal gua dari yang nggak tahu. Jadi pas lagi nyanyi kayak gitu di kamar mandi kita cabut, kunciin kamar yang gede kadang-kadang dia lagi mandi siram gitu. Itu bercanda-bercandaan, tapi akhirnya dia lolos, dia membuktikan Iya, sampai dia juara lomba waktu itu ya. ya lomba dia nyanyi. juara lomba, dia ini akhirnya Dia lolos masuk band yang unggulan lah pada saat itu. Dari situ tuh gue mulai berpikir, oh ini anak beneran komit gitu. Sampai akhirnya dia keluar, terus dia ngobrol sama kakak gue. Nah kebetulan dia cukup deket juga sama kakak gue, dia nganggap kayak kakak beneran gitu. Dia bilang sama kakak gue, ingat banget gue ada di Citraland, dia bilang, gue mau kak, gue bantuin gue dong, gue mau jadi artis. Lo mau jadi artis? Iya, tapi kulit lu hitam, gak masalah. Indonesia kurang yang eksotis. Dia bilang kayak gitu. Terus ya udah, akhirnya dari situ tuh dia nyari casting Gue karena lah nemenin dia juga. iya, sampai itu. karena jujur aja gue sempat ikut beberapa casting sama dia. Tapi emang gue tuh gue bisa dibilang itu gue nggak suka disuruh-suruh sama orang di ini sama orang, dan dia tuh bisa sabar gitu. Gue pernah ikutan casting sama dia, casting fruity waktu itu minuman. Waktu itu rasa blackcurrant itu baru-baru muncul tuh. Gue jadi anak SMA yang mogok, skenarionya tuh Vespa-nya mogok terus didorong terus ada sapi nanti gitu, blackcurrant gitu. Gua ngantri sama dia, terus gue bercanda-bercanda lah biasa kan, bercanda-bercanda kita kan agak kasar. Kalau orang lain lihat mungkin apaan sih nih kok anak kampung gitu. Pas gue lagi ini ngantri casting, Mas jangan berisik kata dia. Kalau berisik keluar aja. Oh ya udah gue keluar. Gue keluar berdua, gue nggak jadi casting. Konyol. Dan sampai akhirnya dia fokus di situ dan gue kuliah. Nah, singkat cerita di teman-teman gue tuh semuanya udah pada merit apa segala macam, dan dia juga lanjut dengan karirnya. Sampai akhirnya gue dengar berita yang kemarin itu gitu. Gue tetap masih kontek-kontekan sama adiknya kan. Si Ide Bilang, iya si Ide selalu ngabarin gue, Ade kalau setelah gue jenguk dia gitu. Setelah gue jenguk dia, Ide itu selalu ngabarin, Kak kondisinya kayak gini ya. Dan gue berusaha waktu itu kayak minta rujukan, nyari ke temen gue gimana biar bisa masuk rumah sakit Jakarta Selatan, rumah sakit P itu. Harus ada rujukan. Gue nggak bisa minta rujukan itu gitu. Nah sebenarnya di situ gue ngerasa gue ngerasa sedih, gue ngerasa kesel sama diri gue ngerasa kadang-kadang gue juga ngerasa kesel sama COVID ini. Menurut gue tuh kayak, kenapa sih di kondisi kayak gini lo harus ada COVID? Temen gue lagi butuh bantuan gue nggak bisa ngapa-ngapain Mel gitu. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak bisa langsung ke rumah sakit Pertamina-nya karena emang nggak ada. Pertamina sih. Ya, gue sebut lagi. Sensor. Bukannya Tara. Iya, gue minta rujukan ke sana. Ya. Rujukan. Gue minta rujukannya ke sana gitu. Biar maksud gue tuh bisa diiniin, karena di sana katanya bisa melalui BPJS juga bisa, segala macam bisa gitu. Karena nggak tahu kenapa ya, lebih percaya aja gitu ke sana. Penanganan lebih responsif, lebih helpful kayak gitulah. Terus
Dan sempat gua apa namanya, gua sesalkan juga gitu kemarin itu apa namanya ya, gua nggak meluangkan waktu banyak juga buat ngejenguk Sama, dia. apalagi gue. Ya, karena pas gua sakit itu ya. iya, karena momen terakhir gue ketemu dia itu sebenarnya adalah pada saat gue nyok yang di rumah sakit Ciputat itu, rumah sakit yang di Ciledug. Gue jenguk, pas gue jenguk, terus ya nyokapnya udah cerita macam, terus gue masuk ke dalam, gue ajak ngobrol dia, gue ajak ngobrol. Kondisinya waktu itu gimana? Masih sadar? Masih sadar, Normal. masih normal. Tapi emang dia badannya panas dingin. Sampai akhirnya dia sempat waktu itu basah kuyup kayak orang kehujanan karena keringetan. Karena keringetan mungkin badannya udah dingin gitu ya. Kayak keringetan, gerah apa segala macem. Habis itu diganti baju, digantiinin. Habis itu gua masuk ke dalam, gua udah segala macem, gua ajak ngobrol gimana. Badan lu apa yang lu rasain? Oh, lu mau apa? Mukanya masih ngeselin gak waktu lu masuk? masih ngeselin banget. Dia bilang, ya, terus gue cuman bilang kayak gini, lu mau sembuh nggak? Mau baik, katanya. Kalau misal mau sembuh, gue bakalan temenin lu, karena lu cuman teman gue bilang. Orang aja benci sama lu, apalagi gue bilang. Berarti lu benci sama gue, iya, gue bilang. Makanya sembuh lah, gue bilang. Terus dia, makasih baik ya, kata dia. Temenin gue baik ya, iya, gue bilang. Waktu itu lo datang sendirian? Gue datang sendirian, abis itu baru Jajang nyusul, kurang lebih abis sebelum maghrib dikit lah. Abis itu gue ini, nah gue momen terakhir gue yang gue ingat adalah ketika gue datang ke sana, terus dia keringetan, gue cuma bisa ngelapin gitu. Terus dia kan sosok tengil-tengil gitu kan, sosok tengil-tengil apa semua. Mau ini dong Bek, mau ini dong, anjing banyak ininya lu, bilang. Banjir kan gue lagi sakit, banyak maunya lu, bilang. tapi mukanya masih ngeselin gitu. Andai kita tahu itu yang terakhir ya. Iya, Pasti andainya apa, gue Bang? tahu gitu. Ya gue sedihnya itu aja, maksudnya gue nggak bisa berbuat banyak buat temen gue gitu kan. Dan apa ya, kadang-kadang gue sedihnya adalah dia juga kan tulang punggung gitu kan. Dia sempat sharing sama keluarganya berapa penghasilan dia. Cerita dia yang menurut gue sangat unik adalah ketika gue bilang sama dia, Tung, kata dia, kita kan nggak punya rumah, nyokap apa segala macam, nggak ada tempat berteduh, gue bilang, nggak ada salahnya lu bikinin rumah buat nyokap dimanapun, walaupun jauh, gue bilang, minimal nyokap lu ada ademnya. Akhirnya dia ngambil rumah gitu. Yang itu Nah, ya. Iya. akhir rumah itu dia bilang, Bek, gue udah ngambil rumah, tapi itu buat nyokap gue di mana di sana. Karena gue sebagai teman, gue nggak pernah memuji dia di depan dia gitu. Iya. Gue nggak pernah, jijik menurut gue gitu. Apaan sih lu muji-muji lu gitu. Dan dia bilang kayak gitu, gue seneng sebenarnya, tapi kan gak mungkin gue ungkapkan ya, Iya. gengsi gitu. Dan itu salah gue juga sih Kan sebenarnya. dia jual mobil itu kan? Ya, dia jual Kan mobil. kita ngomong-ngomongin waktu di studio kan? Iya. Ya. Ngapain lo jual mobil gini-gini buat di rumah, terus rumah jauh pula? Terus Iya. gue juga bilang gini, Jin aja nggak mau buang anak ke tempat Iya. lo. Iya. Lo malah beli rumah di sana gitu. Iya, kan. curut aja beli rumah di situ nih, kita udah males ke situ. Iya. Terus dia bilang nggak apa-apa buat nyokap gua lah apa segala macam. Sampai akhirnya gua tahu ternyata rumah itu masih belum selesai. Terus kemarin itu dia bilang sama Ide, katanya sama adeknya pesan terakhir, masih kurang sekian lagi nih, kata dia. Oh iya, gua bilang, coba ngobrol aja deh sama ininya. Dan nggak tahu kenapa gua rasanya pengen, Jir, Tung, kalau emang itu yang buat nyokap lu, kalau gua ada rezeki gua tiban sih, gua bilang. Ini dulu buat nyokap lu aja deh. Mungkin menurut gua gitu. Mungkin bisa menebus kesalahan gua nggak bisa nemenin lu, gua belum bisa jadi teman yang baik. Kayak gitu-gitulah gua yang gua pikirin gitu. Karena gua sempat marah-marahin teman-teman gua sih, Mel. Jujur aja gitu. Soal case ini gitu. Karena kita baru tersadar itu ketika kita udah kehilangan sosok dianya gitu. Kadang baru kita ngerasa, oh dia tuh ternyata baik, oh ternyata dia tuh humble, oh ternyata dia tuh pas waktu deket mah kita mau berantem mulu gitu. Tapi pada saat kita udah kehilangan, kita baru ngerasain itu, anjir, oh iya juga ya gitu. Gitu sih. Kayak mikir apaan sih lu tuh, kayak waktu dia minta maaf di podcast itu kan. Ya. So iye banget, so ini banget, so idealis. Mungkin boleh nggak kita lihat videonya sebentar. Iya. Sekalian kita iniin. Mana ya. coba lihat, coba Oh, lihat. video yang di sini. Video dia yang ini mungkin bakalan kita tayangin video podcast dia terakhir di Iya. M Podcast ya. Ini Iya. dia minta maaf sama Yang di dia- situ kita tag terakhir sama dia. Yang dia minta maaf sama ini.
Gue juga mau minta maaf juga pada teman-teman yang udah bersangkutan sama gue. Contohnya kemarin juga gara-gara triggernya gara-gara itu, dan kayaknya gue harus ngomong, gue minta maaf sekali lagi. Gue nggak bisa merubah masa lalu, tapi insya Allah gue bisa bikin masa depan gue jadi lebih baik, gitu aja. Oke. Kaget. Pas magang bikin kita Kaget gila. Gue kan harus memposisikan diri gue sebagai host podcast yang Iya. ya kan? Gila. Gila ya guys ya. Ini host magang kayak host beneran aja. sakit, kuping gua sakit. Nah emang lu biasanya kalau sama Tio nggak sakit? Nggak sakit. Lu kenceng banget. Gini. Oke, yang belum kenal semuanya para apa kalau nyebut viewersnya? Empat. Empot. Beneran gak sih? Ya beneran. Udah lah Halo Bapak. Empot. Nama gue Ade Firman Hakim, Instagram gue di bawah. Halo para pendukung Abi Boim semuanya. Bener. Terima kasih banyak udah mendukung Ustadz saya yang sudah menjadi pendeta, tapi dia baik sekali. Super. Tepuk tangan dong, boleh dong. Kan yang penting apa? Tablu minana. Ablu minanna. Jadi, kan lo para usda nih ya. Ustaz tuh apa? Utusan daerah. Satu dari Bengkulu, satu dari Kebumen. Semarang. Kebumen di mana? Jadi tunggu nih Usda dulu nih. Jadi podcast kan gue lihat nih profilnya tuh para utusan daerah. Dari Aceh, Padang, Bengkulu, Semarang gitu. Gue pengen nanya. Kebagusan Semarang. Itu sebenarnya apa sih podcast daerah? Makanya, gue juga hampir agak bingung. Udah Usda nih mau diapain kita nih? Nah, para usda ini ya, kan gue Si bangsat. nah shock culture Jakarta gitu. Culture shock. Culture shock. Gue cari banget ya. Anjir. Ayo Usda Semarang Nah, buruan. gimana? Lo Apa udah tadi cakep tuh dia. pertanyaannya apa sih Gun? Pertanyaannya gimana? Lo kan survive-nya lama. Culture shock. Enggak, sebelum Shock tuh. culture. Shock culture. Cari banget ya. Aduh, otaknya Usda susah. Yang ngekos itu pasti Usda kan? Tapi pas udah kerja baru berasa. Iya. Iya. Nah, Coba Usda Bengkulu Usda coba. Bengkulu nih gue penasaran banget nih. Lo gimana nih, Da? Iya, sekarang. Gimana nih, Da? Cari banget ya. Bukannya lu saksi hidup, kalian berdua saksi hidup perjalanan hidup gua. Yang pura-pura nggak tahu nih. Yang gua ke mall nggak tahu cara buka wastafel-nya gimana. Yang nggak. Ingat yang, kan? Yang takut naik eskalator. Takut naik eskalator, ingat nggak? Iya kan? Pas nonton gitu, abis nonton mau cuci tangan nggak tahu karena kan itu yang otomatis loh wastafelnya. Iya, iya. Nyalain Yang gimana gini gua keluar nggak tahu. sendiri. Heeh. Itu sampai sebegitunya dulu ya. Namanya Usda. Sebelum dia Ini gue mau Jadi ceritain artis. dulu. sebelum dia jadi artis, gue yang nemenin dia. Casting sana sini mending diterima. Enggak. Cari banget ya. Capek Maksud doang. gue gini, itu adalah sesuatu cerita yang nggak bisa dilupain sampai Oh, iya. sekarang. Iya. Kadang kan kita kalau di titik level yang mana gitu kan kita nggak suka lupa. Sama aja Iya. sih, nggak Iya. jauh beda. Lo aja berdua begitu. Gue orang Jakarta. Ini gue mau gue cerita nih. Itu perjuangannya udah gila. Tuh. Apalagi kalian gitu kan yang gue Iya. makanya salut banget sama usda-usda kayak kalian. Terima kasih buat diri kita sendiri. Usda. Ustusan daerah. Dia juga Usda tuh, Usda Ciledug. Nginep di rumah dia kan, Mel. Lu tidur sama nenek gue ya? Dia bilang gitu. Iya. Udah, gue Gue di masuk. kamar gue nih. Udah kan, gue tidur sama neneknya kan. Abis itu kata neneknya gini, lu mau pakai selimut gak? Tapi bukannya Bengkulu juga keras ya? Tapi ini ngeri. Lebih keras lagi. Lu mau pakai selimut gak? Lu mau pakai selimut? Ya Allah, gue tuh langsung kayak pakai. Bangun pagi-pagi. Bangun! Itu
sarapan udah siap. Maksudnya baik, tapi gue udah takut. Langsung gue ke kamar dia. Intonasinya. Iya, intonasi langsung kamar dia. Bangun. Kenapa? Dia kan tidur nih sama temen gue satu lagi teguh. Kenapa? Pulang yuk, pulang gak tahan gue gitu. Cari banget ya. Karena kayak nenek gue kayak sebenarnya kayak, "Neng, udah gini. Pakai selimutnya." Gue takut. Nyamuk gitu ngomong nenek. Baik, sebenarnya baik, tapi gue takut asli. Asli dia minta pulang langsung pagi-pagi. Itu kan salah satu shock culture kan? Iya, shock shock culture. Oke, Tapi sekarang kelihatannya umur kita karena kita nyebutnya busway, anak sekarang bukan busway. apa? TJ. Oh, Transjakarta. Serius lo? Iya. Gua kira kalau TJ madu. Cari banget ya. Ingat nggak yang nggak punya duit, kita duduk nih depan Sarina ya, Tri. Sedih banget. Bertiga nih sama Teguh. Dulu naik apa dulu kesana naik bajai. Naik bajai bertiga nih. Bertiga-tiga. Duduk tau gak lu di Pizza Hut tau kan yang di Iya, Sarina iya. itu kita duduk di tengah-tengah. Duh lapar, iya gak ada duit tapi pengen pizza. Belagu kan gak ada duit pengen pizza. Langsung otak gua. Gua Oke, gua telepon tempat bekas kerja gua di Batam. Bang, ini yang duit kemarin gimana ya bang? Udah dibayar belum MC di Batam? Soalnya emang masih kurang kan? Kirim akhirnya 200 ya. Akhirnya kita makan pizza Makan deh. Gila, Dulu gila, tuh keren. banyak banget cara yang sampai sekarang juga akhirnya gua juga belajar survive tuh dari zaman gitu kayak gitu tuh. Betul. Kayak Pengalaman gua buruk lah ya. casting gila, casting gua pernah kayak gini di casting. Ingat gak sih yang gua malu dianterin casting? Di mana kan sering banget gua nganterin. Gimana? Ditolak. Gimana? Ditolak gua nganterin. Cari banget ya. Pas banget 3 bulan, 3 bulan itu udah kebayar. Gue sakit sumpah. Akhirnya gue berhenti segala macam. Pernah gue sampai pengen daftar ya. Nih sedih banget nih. Aduh anjir. San, pas gue ngomong sedih gini kasih efek nanti ya. Iya. Nih gua Pakai sedih banget backsoundnya itu hijrah cinta. Ini kasih slow motion ya. Ulang ya. Backsoundnya hijrah cinta. Nah, ini gue inget nih ya. Gue sedih banget nih. Udah ya. Tuh, Udah sedih. Udah gitu doang, udah. Itu nyakitin. Jadi sih. itulah salah satu cerita kita. Salah banyak cerita kita. Bukan salah satu, salah banyak Salah ya. banyak bagaimana kita berjuang di Jakarta. Dan Para usda-usda dan para uskot. usda-usda dan uskot. Semoga ini bisa jadi pelajaran. pelajaran buat kita lagi sebetulnya. Enggak, pelajaran ini jangan pernah takut bermimpi. Iya, Iya kan? betul. Dan Iya. jangan lupa bahagia karena bahagia itu kita yang ciptakan. Dan setiap orang itu berhak untuk bahagia. Dan mungkin ada pesan atau kata-kata terakhir dari teman-teman semuanya buat empot-empot semuanya, dan buat momen kali ini juga kita mungkin akan tag juga atau undang mungkin bisa para adeknya atau AF Amor yang sudah berpartisipasi dan membantu dia selama berkarirnya dia. Iya, atau orang-orang yang pernah kerja sama dia. Ya, mungkin kita akan ini. Ke manajer ya kalau Ya, boleh ya, kalau ada waktu Bang kesempatan. Ruli juga boleh nanti kita undang. Tapi tau nggak, gue tuh sekarang pengen ya peluk dia sambil bilang, ya Allah gue nggak tahu loh kalau gue sesayang ini sama lu. Ya. Kayak kan dulu kan gue jijik apaan sih gini-gini. Nah, sekarang gue kayak pengen peluk dia dan bilang gue kayak baru sadar gue sesayang ini sama lo gitu. Ya. Karena gue juga kemarin itu pas jenguk pas gue ke kuburannya, gue sama teman-teman gue ke kuburannya, terus yang mungkin gue ngeliat kuburan lain biasa aja, pas ngeliat ada papan tulisan nama dia tuh, hati gue langsung deb, anjir beneran temen gue, tenggorokan gue sakit, gue sebenarnya pengen nangis di situ, tapi gengsi gue terlalu besar, gue tahan sampai kepala gue sakit banget, sumpah demi Allah. Gue langsung, gue nggak boleh, gue harus tahan. Di sini lo tau gak sih tenggorokan itu sakit banget. Iyalah pasti. Gue bilang diem, sampai di rumah curhat gue puyeng, pala gue ini kelayangan kenapa. Nyampe rumah gue tangisin semuanya sambil mandi. Wah, hilang sakit kepala gue ternyata. Kalau gue tuh masih full, gue lagi tidur kan pagi-pagi. Kamu masuk infotainment, kamu masuk. Gue tuh gini, ya langsung gue gini kan, ya memang sih aku pernah bilang sama Pak Ung pengen masuk infotainment, cuma nggak gini juga caranya. Gitu. Nggak dalam keadaan duka juga. Gak dalam keadaan duka. Ya udahlah. Tapi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya sekiranya ada kesalahan ucapan dari teman atau sahabat saya, Ade Firman Hakim, Mohon mohon dimaafkan. dibukakan pintu maaf yang Ya. sebesar-besarnya. Apabila ada juga
apa tersangkut paut apa hutang piutang apa Iya. secara finansial, Tolong hubungi kami. tolong hubungi kami sebagai perantara, nanti akan kami Sampaikan ke sampaikan keluarga. kepada ke keluarga. Iya. Dari kami and podcast, mohon maaf. Terima kasih. See you. Ciao.